Hai semua, kembali lagi bersama catatan penting. Reinkarnasi adalah orang yang telah mati dilahirkan kembali ke dalam tubuh yang berbeda, dan di zaman yang berbeda pula. Konsep ini sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Benarkah mereka pernah hidup di masa lalu? Inilah reinkarnasi yang menggemparkan dunia. Tapi sebelum melanjutkan video ini, kalian bisa bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini agar kalian mendapatkan catatan penting berikutnya. Number 1. Gus Taylor. Gus Taylor baru berusia 18 bulan ketika dia berkata bahwa dia adalah kakeknya sendiri yang sudah meninggal setahun sebelum Gus dilahirkan. Saat usianya beranjak 4 tahun, Gus bisa mengenali kakek Augie dari foto keluarga. Ada sebuah rahasia dalam keluarga yang tidak pernah diungkit oleh seorang pun, yakni kakak dari Augie dibunuh dan dibuang di Teluk San Francisco. Keluarga besar benar-benar terkejut saat Gus berusia 4 tahun mulai mengungkit kematian kakaknya. Bagaimana mungkin anak 4 tahun bisa tahu kejadian yang menimpa kakak dari kakeknya yang telah meninggal? Number 2. Ruth Simmons. Ruth Simmons sedang menjalani sesi hipnosis bersama terapisnya, More Bernstein, pada tahun 1952. Pada salah satu sesinya, Ruth secara tiba-tiba mulai bercakap dengan aksen Iris yang sangat kental. Bahkan ia sanggup mengingat hidupnya sebagai Bridie Murphy yang pernah tinggal di Belfast, Irlandia pada abad ke-19. Dia juga ingat dengan dua pria yang dulu menjual makanan kepadanya, yaitu John Kerrigan dan Farr. Setelah diteliti, di dalam buku direktori kota tersebut, ternyata nama dua orang pria itu memang ada sebagai penjual bahan makanan di tahun 1865 sampai 1866. Number 3. Cameron Macaulay. Cameron dilahirkan di Glasgow, Skotlandia, dan mempunyai kisah yang mirip dengan Gus Taylor. Sejak usia 2 tahun, dia seringkali bercerita kepada ibunya kalau sebenarnya dia berasal dari sebuah pulau bernama Barra. Melanjuti ceritanya, ada sebuah rumah berwarna putih dan pantai di mana pesawat banyak yang mendarat di situ. Dia juga punya anjing peliharaan berbulu hitam dan putih, dan ayahnya bernama Shane Robertson yang meninggal karena kecelakaan mobil. Anak tersebut kerap kali sedih karena merindukan pulau Barra tersebut. Akhirnya, ibunya membawa Cameron ke pulau itu menggunakan pesawat yang lalu mendarat di pantai Pulau Barra. Mereka menemukan rumah putih yang dimiliki oleh keluarga Robertson. Di foto keluarga Robertson, mereka juga melihat ada seekor anjing berbulu hitam dan putih, dan juga sebuah mobil yang masih diingat Cameron. Number 4. Imad Elawar. Jika biasanya kata pertama yang diucapkan oleh seorang bayi adalah mama atau papa, Imad Elawar malah bisa mengucapkan nama Jamileh dan Mahmud. Imad dilahirkan di Lebanon, dan sejak umur 5 tahun dia seringkali berkata-kata tentang hidupnya di desa sebelah. Bahkan pernah ada suatu kejadian di mana Imad menegur orang asing di luar rumahnya dan memberitahu mereka bahwa mereka adalah tetangganya. Ini saat Imad masih berusia 2 tahun. Imad dan orang tuanya lalu diinvestigasi oleh Dr. Ian Stevenson. Imad lalu membuat 55 klaim berbeda tentang kehidupan sebelumnya. Bersama dengan Dr. Ian, keluarga Imad mengunjungi desa yang sering disebut-sebut oleh Imad. Mereka lalu menemukan sebuah rumah yang diklaim Imad pernah ditinggalinya. Number 5. Parmod Sharma. Saat usianya menginjak umur 2 tahun, dia berkata kepada ibunya kalau istrinya di Morabadan dapat membantu melakukan pekerjaan rumah. Antara umur 3 sampai 4 tahun, Parmod mendeskripsikan sebuah bisnis bernama Mohan Brothers, di mana ia pernah bekerja di situ bersama keluarganya menjual biskuit dan air. Dia juga mewanti-wanti orang tuanya untuk tidak memakan cur atau dadi, karena dulu ia pernah menjadi sangat sakit setelah memakannya. Parmod juga trauma akan berendam di dalam bak mandi dan memberitahu orang tuanya bahwa dia pernah meninggal di bak mandi. Ternyata memang ada sebuah keluarga dengan nama Mehra yang menjalani bisnis biskuit bernama Mohan Brothers.
Manajernya bernama Parmanan Mehra meninggal di tahun 1943 setelah memakan cur dan menimbulkan penyakit gastrointestinal dan peritonitis. Sesaat sebelum ia meninggal, Parmanan sempat dimandikan di bak mandi di mana ia mengembuskan nafas terakhirnya. Jika kalian menyukai video ini, kalian bisa klik tombol like di bawah dan subscribe tentunya. Sampai jumpa di catatan penting berikutnya.